Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dibuat oleh Badri Rizky, SPD. SD Swasta Itrabani TP 2022-2023. Isi materi. A. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. B. Malaikat Allah dan tugas-tugasnya. C. Tanda keberadaan malaikat Allah. D. Bukti keimanan kepada malaikat Allah. Mengimani malaikat Allah. Pernahkah kalian melayat ke tempat tetangga, saudara, atau kerabatmu? Setiap orang pasti akan menjumpai kematian. Ketika kematian akan datang, saat itu juga malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa makhluk yang ditakdirkan akan meninggal saat itu juga. Malaikat Israel merupakan salah satu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas mencabut nyawa makhluknya. Ia menjalankan tugas atas perintahnya. Kita harus mengimani adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, mari kita simak pelajaran ini dengan baik. A. Iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat adalah makhluk yang paling patuh. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikerjakan dengan tekun. Kepatuhan dan ketaatan malaikat tidak ada yang menandingi. Mereka tidak pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak dapat melihat makhluk gaib, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpilih, meskipun gaib, kita harus tetap percaya kalau malaikat itu ada. Percaya kepada malaikat Allah termasuk salah satu rukun iman. Orang yang tidak percaya kepada malaikat berarti tidak beriman. B. Malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Jumlah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak, tidak ada manusia yang tahu pasti jumlahnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita yakini keberadaannya. Mereka memiliki tugas masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut berupa kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut adalah kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada manusia. Pembagian rezeki tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tersebut dapat berupa hujan, angin, panas, dan sebagainya. Malaikat Mikail tidak pernah salah dalam membagi rezeki. Semua dilakukan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mendapat limpahan rezeki. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil mempunyai tugas meniup sangkakala. Sangkakala ditiup pada hari kiamat. Sangkakala adalah pertanda dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Ketika semua manusia dibangkitkan, mereka digiring menuju padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ketika di dunia. Jika banyak berbuat baik, mereka akan masuk surga. Sebaliknya, jika banyak berbuat jahat, mereka akan masuk neraka. 4. Malaikat Israel. Malaikat Israel disebut juga malaikat maut. Tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Kematian seseorang adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kematian sudah dipastikan Allah,
manusia tidak dapat mengundurkan atau memajukan waktunya. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Israel tidak pernah salah. Semuanya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan dicabut nyawanya lebih dahulu dan siapa yang terakhir. Manusia tidak pernah tahu kapan akan mati. Oleh karena itu, kita harus berdoa agar saat ajal tiba, kematian itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Malaikat Munkar dan 6. Malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir memiliki pekerjaan yang sama. Tugas mereka adalah menanyai orang yang sudah meninggal. Ketika para pelayat sudah meninggalkan kuburan, malaikat Munkar dan Nakir akan datang menemui si mayat. Malaikat menanyakan keimanan dan keislamannya. Pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat ini adalah, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan apa kitab sucimu? Orang yang beriman akan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Jika dapat menjawab pertanyaan, malaikat akan melayani dan memberikan apa yang mereka inginkan. Ini semua adalah pahala atas kebaikan mereka ketika di dunia. Sebaliknya, orang yang tidak beriman tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, malaikat Munkar dan Nakir akan menyiksanya. Inilah yang disebut siksa kubur sebagai balasan atas kejahatan yang ia lakukan ketika di dunia. 7. Malaikat Rakib dan 8. Malaikat Atid. Kedua malaikat ini juga memiliki tugas yang sama. Mereka bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Rakib mencatat semua amal baik manusia. Seandainya kita beramal dengan diam-diam, malaikat Rakib tetap akan mencatatnya sebagai amal baik. Amal besar dan kecil semuanya akan dicatat. Malaikat Atid bertugas mencatat amal jelek manusia. Semua kejahatan manusia akan dicatat dalam buku malaikat Atid. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban akan dicatat. Orang yang melanggar perintah akan dicatat juga meskipun dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Kejahatan sekecil apapun tetap tercatat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bertindak. 9. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga surga. Dia akan berdiri di pintu surga dengan tersenyum. Lalu, menyambut orang-orang yang termasuk ahli surga. Ahli surga adalah orang-orang yang taat beribadah, rajin beramal saleh ketika di dunia, dan selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa. 10. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas sebagai penjaga neraka. Neraka ini memancarkan hawa panas, terbuat dari bara api yang menjilat-jilat. Panasnya melebihi panasnya api di dunia. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menjalankan perintah Allah, selalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Malaikat Malik berdiri di depan pintu neraka dengan muka yang menyeramkan. C. Tanda keberadaan malaikat Allah. Meskipun malaikat adalah makhluk gaib, tetapi Allah memberikan bukti keberadaannya. Semua peristiwa di alam semesta ini dapat menjadi bukti adanya malaikat Allah. Mereka selalu melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tugas masing-masing. Di antara bukti-bukti keberadaan malaikat Allah adalah sebagai berikut. 1. Kitab Suci Al-Quran. Setiap hari kamu pasti bertadarus Al-Quran. Al-Quran berasal dari wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Al-Quran merupakan bukti adanya malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul. 2. Hujan dan panas. Di lingkungan sekitarmu ada dua musim.
musim hujan dan musim kemarau. Pergantian musim tersebut merupakan bukti keberadaan malaikat Mikail. Hujan tidak selalu turun merata di semua daerah, demikian juga panas. Ada wilayah yang hujan deras, tetapi di wilayah lain ada yang panas. Semua itu merupakan tugas malaikat Mikail untuk mengatur pembagian hujan dan panas. Peristiwa itu merupakan bukti keberadaan malaikat. 3. Orang meninggal dunia. Kematian manusia sudah dipastikan oleh Allah. Manusia tidak mengetahui kapan kematian itu akan datang. Orang meninggal karena nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, yang mendapat tugas dari Allah. Kematian seseorang merupakan pertanda adanya malaikat Allah. Kita harus meyakininya dengan sepenuh hati. D. Bukti keimanan kepada malaikat Allah. Iman artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Iman kepada malaikat Allah berarti meyakini dalam hati bahwa malaikat itu ada. Di samping itu, juga menyatakan dalam lisan dan perbuatan. Seorang yang mengimani malaikat Allah harus membuktikannya dalam perbuatan sehari-hari. 1. Rajin bertadarus Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang memiliki mukjizat. Setiap orang yang membacanya akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan. Membaca Al-Quran setiap hari merupakan bukti bahwa malaikat Jibril mewahyukan Al-Quran sebagai pedoman manusia. Jika kamu mengaku beriman kepada malaikat Allah, maka rajinlah membaca Al-Quran. 2. Tekun beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dapat membuat kita dekat kepadanya. Misalnya, rajin salat 5 waktu dan berzikir setiap habis salat merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah merupakan bekal untuk menghadap Allah karena kita semua akan mati. Orang meninggal perlu bekal, yaitu ibadah yang banyak. Jika rajin beribadah, kita akan dimudahkan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita. 3. Suka berbuat kebaikan. Sebagai orang Muslim, kita harus memperbanyak berbuat kebaikan, seperti bersedekah kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, menjenguk teman yang sakit, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat rakib. 4. Menjauhi perbuatan tercela. Bukti keimanan kepada malaikat Atid adalah menjauhi perbuatan tercela. Malaikat Atid akan selalu mencatat amal buruk kita. Oleh sebab itu, ingatlah selalu kepada malaikat Atid dengan cara menjauhi perbuatan buruk. Jika kita memiliki catatan di buku malaikat Atid, berarti kita akan mendapatkan siksa. Jauhilah perbuatan yang tercela. Terima kasih, semoga ilmu yang didapat bermanfaat di dunia dan di akhirat.